Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita bahas tentang tips sukses yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama harus punya keyakinan yang kuat, kemudian harus punya impian, alasan yang kuat, tujuan yang jelas gitu ya, pingin apa dari bisnis yang teman-teman bangun di Armina Daily. Dan yang ketiga adalah teman-teman mulai bekerjanya gitu ya, mulai ikhtiarnya apa? Yang terpenting adalah database teman-teman atau daftar nama, karena ibaratnya kalau kita usaha sejenis produksi, misalnya sejenis produksi kayak punya pabrik contohnya, pabrik itu akan menghasilkan sebuah produk atau hasil produksi kalau tentunya ada tempatnya, ada pabriknya ya kan, terus ada sumber daya manusianya, dan yang ketiga ada bahan bakunya gitu. Coba bayangin kalau industri tersebut gitu ya nggak ada bahan bakunya, apa yang mau diproduksi, apa yang mau dihasilkan. Jadi harus punya bahan baku, jadi sangat penting bahan baku gitu. Sumber daya manusianya terbaik gitu ya, bagus, tapi kalau bahan bakunya nggak ada, ya apa yang mau diproses itu, apa yang mau diproduksi. Makanya harus pentingnya bahan baku. Nah, bahan baku inilah yaitu daftar nama calon mitra ya, yang akan kita ajak untuk bersama-sama menjalankan usaha bersama dengan kita. Untuk mendapatkan ini sebenarnya sangat mudah gitu, dan kita nggak mungkin, insya Allah nggak mungkin kehabisan lah untuk daftar nama ini. Contoh kita lihat aja di kontak WA kita ya, di kontak WA gitu ada berapa tuh, ada berapa ratus nomor. Nah itu kan adalah daftar nama, database kita atau calon mitra yang bisa kita silaturahimi, yang bisa kita ceritai tentang bisnis kita tentang ceritai tentang produk kita, tentang komunitas kita, tentang kelas-kelas online kita gitu ya. Nah itu sudah berapa di nomor WA, belum saudara kita, saudara dekat, saudara jauh, tetangga kita gitu. Jadi sangat banyak. Jadi insya Allah selama kita ikhtiar, selama kita bergerak, kita nggak akan kehabisan. Apalagi kita banyak cara gitu ya untuk mendapatkan database. Contoh misalnya, saya ini kan pendatang Mbak gitu, saya nggak kenal siapa-siapa contohnya. Nah nggak mungkin kayaknya nggak kenal siapa-siapa ya, tapi saya kenal Mbak, ada temen cuman beberapa, cuman saya tawari udah nggak mau misalnya. Pasti ada cara kok. Intinya kalau tadi yang kedua, kita yakin dan kita punya tujuan yang jelas, maka Allah akan kasih jalan. Yakin itu. Salah satunya ada dua cara. Ada dua cara untuk kita mendapatkan database atau daftar nama. Yang pertama adalah dengan cara offline, yang kedua dengan cara online. Nah, kalau dengan cara offline ini yang dulu saya lakukan ya sebelum gencar online seperti saat ini ya. Saya dulu sama teman-teman gitu, misalnya sebar brosur ya. Jadi misalnya kemana-mana itu harus bawa brosur, karena sebelum pandemi kan kita bebas tuh, bisa kemana aja. Jadi kita bisa makan gitu ya, mampir makan, ternyata di sebelah ada orang yang baru kita kenal gitu, terus kita saling ngobrol. Kalau kita nggak bawa kartu nama atau nggak bawa brosur kan nggak bisa kita memulai cerita, mengenalkan diri kita. Nah biasanya selalu bawa. Nah sekarang kan udah selesai tuh pandemi, jadi itu bisa dimaksimalkan lagi, karena mesti namanya kita move, namanya kita bergerak gitu keluar, itu kita bisa memungkinkan silaturahim kepada siapa saja gitu. Misal kita lagi antri di bank gitu ya, atau kita lagi di masjid sholat gitu ya, masjid luar, misalnya kita pas keluar kita sholat berjamaah di masjid. Nah nanti pasti akan ketemu dengan orang-orang baru, dan memang semestinya gitu kita itu harus perbanyak silaturahim dengan siapapun gitu. Nah
Jadi itu caranya. Jadi satu brosur itu dapat satu nomor WA. Jadi jangan hanya sebar brosur banyak gitu ya, yang saya temui biasanya kurang efektif gitu. Jadi misal nyebar brosur asal 1000 lembar gitu ya, kemana, itu kurang efektif. Lebih baik satu brosur untuk dapat satu nomor WA. Terus yang kedua adalah dengan cara offline, itu masih cara offline ya, bisa dengan minta izin untuk mengisi di misalnya pengajian, PKK. Nah itu memang disarankan untuk yang sudah menjadi bukti gitu ya, untuk yang sudah menjadi bukti. Tapi kalau yang belum dan teman-teman belum bisa menyampaikan, cara yang ini kurang efektif kecuali didampingi oleh timnya gitu ya. Jadi masuk pengajian, PKK untuk dapat, nanti berikutnya kan kenalan tuh, bisa mengisi daftar hadir. Nah itu bisa dapat nomor kontak lebih banyak. Terus juga bisa open table. Nah sekarang udah mulai aktif lagi, ada Car Free Day di mana. Nah itu bisa open table. Itu juga sarana sebenarnya bukan hanya untuk closing langsung di tempat, tapi untuk kita silaturahim lebih luas, untuk bisa dapat nomor WA, daftar nama baru. Terus juga bisa cara offline berikutnya ke instansi gitu ya. Jadi izin ke instansi, kenalan, minta untuk sharing, kesempatan untuk sharing beberapa menit gitu. Nah itu juga untuk meluaskan silaturahim untuk dapat daftar nama. Itu kalau cara offline. Nah bagi teman-teman yang masih baru, kayaknya saya belum pede untuk seperti itu, misalnya untuk masuk ke instansi sendiri, terus jauh dari tim gitu ya. Sekarang kan banyak tuh yang daftar yang jauh-jauh dari leader tapi bisa sukses gitu. Kenapa? Karena menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara online. Cara online ini cara lebih efektif, lebih cepat gitu. Kalau cara offline misalnya kita sehari dengan dapat 5 nomor WA, sebar brosur 5, dapat nomor WA 5, itu udah maksimal banget menurut saya ya, dengan pembagian waktu kita, mobilenya dan lain-lain. Tapi kalau online itu dalam sehari kita dapat 30 nomor WA, itu sangat memungkinkan gitu ya, minimal 30 itu sangat bisa. Apalagi cuma 10, 20 itu sangat mudah kalau cara online, karena kita tinggal duduk, kita tinggal goyang jempol kita, silaturahim di media sosial kita, cek-cek teman-teman lama kita, follower kita gitu ya. Nah silaturahim di situ kita bisa dapat lebih banyak nomor WA atau bisa silaturahim lebih banyak. Nah kalau cara online ini ada dua cara, ada dengan cara aktif prospecting dan pasif prospecting. Apa yang disebut dengan aktif prospecting itu ibaratnya kita menjemput bola. Menjemput bola itu ya itu tadi, kita aktif nyariin teman-teman lama kita di medsos, tapi jadi nggak perlu keluar rumah gitu ya, di medsos. Kemudian kita like, kita komen, kita inbox gitu ya, kita DM sampai nanti kita dapat nomor WA-nya gitu ya. Kemudian setelah dapat nomor WA-nya, kita ajak tuh, kita undang ke kelas-kelas yang ada di kita gitu ya, supaya lebih mengenal komunitas. Nah saran saya jangan keburu menjelaskan ya, cukup kita cuma dapat nomor WA saja, say hello dulu, dapat nomor WA, habis itu kita mengundang. Nanti part selanjutnya kita akan jelaskan. Itu kalau cara aktif. Terus juga misalnya kita punya follower gitu ya, kita punya follower, biasanya kita cuek tuh. Kita cuek itu maksudnya kita nggak mintanya itu kitanya yang di like gitu, yang di komen. Nah sekarang kita yang aktif tuh, ada follower kita sudah follow kita ya kita balik gitu ya, follow balik, terus kita like, kita komen, kita jadi sahabat yang tulus lah, sahabat baru gitu ya, kenalan gitu, silaturahim. Itu cara online. Kalau cara aktif online. Nah sampai nanti endingnya kita dapat nomor WA dan akhirnya kemungkinan bisa kita ajak ke kelas. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pasif. Kalau dengan cara pasif prospecting itu artinya kita bikin konten-konten yang menarik ya, konten-konten yang manfaat, konten-konten yang edukasi. Karena manfaat, karena dirasa manfaat, maka follower akan banyak datang ke konten kita, akan banyak mengikuti kita, akan banyak menjadi teman kita. Contoh di Facebook akan invite kita.
ya. Kalau di TikTok akan follow kita. Nah, semakin banyak yang melihat, yang follow kita, maka follower itu kan orang yang mengikuti kita karena suka dengan kita, entah suka dengan kitanya, entah suka dengan kontennya. Maka di situ akan terjadi yang namanya building trust, akan terjadi namanya kepercayaan. Karena dirasa kita mungkin expert di bidangnya kalau kita menjelaskan tentang edukasi. Atau yang kedua, mungkin dari konten-konten kita itu relate atau berhubungan dengan kebutuhan mereka, cocok dengan kebutuhan mereka. Terus lihat personal branding kita di media sosial itu menarik bagi mereka, ya. Makanya hati-hati dalam personal branding. Ya, jadi kalau kita sudah online itu jangan posting hal-hal yang di luar dari topik usaha kita untuk mengajak ke kelas, misalnya ke kelas kayak Jarul Langit ya, kalau untuk di tim kita. Jadi atau ke kelas mengundang keajaiban Baitullah. Jadi jangan keluar dari konteks itu. Contoh misalnya kita ini konsepnya syariah, nanti teman-teman misalnya pakai jilbab yang nyun sewu nggak sopan misalnya, atau masih kelihatan benar mendungtung apa ya, seksi misalnya kayak gitu, terus ambil konten yang joget-joget gitu ya. Nah itu nggak pantas gitu, untuk nggak relate gitu ya, nggak sesuai dengan topik. Jadi seperti itu harus harus kita waspadai gitu ya, harus kita pikirkan gitu untuk membangun personal branding kita. Jadi tampilkan ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam membangun medsos kita gitu. Jadi kalau yang saya hobi ya Mbak gitu ya, kalau memang hobi ya buat akun yang lain gitu, tapi di private misalnya, atau seperti apa gitu, diatur sendiri ya. Dalam membangun personal branding juga harus perhatikan jangan mengangkat tema-tema yang menimbulkan perdebatan gitu ya. Contoh misalnya politik gitu ya. Kadang-kadang kalau politik ini kan keberpihakan kita kemana, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada salah satu yang tidak mendukung. Nah ini juga dihindari gitu ya. Terus kata-kata yang kesannya kasar ya, terus umpatan, keluhan, nah itu dihindari dalam personal branding supaya terjadi connect gitu. Sudah kontennya menarik, lihat personal branding kita, nanti pasti dilihatin tuh. Kalau udah konten kita menarik, terus dia follow kita akan dilihatin personal branding kita, diri kita itu seperti apa. Kalau memang kitanya menarik bagi mereka gitu ya, mereka udah seneng dengan kita, maka mereka akan menghubungi kita. Tanpa kita minta, mereka akan masuk ke nomor WA kita. Jangan lupa di profilnya dikasih link nomor WA kita. Jadi ketika klik itu langsung ke WA kita, otomatis nanti dia akan nanya, misalnya konten kita tentang ajakan ke kelas gitu ya, kelas kayak Jarul Langit. Maka dia akan nanya, apa itu kelas kayak Jarul Langit? Saya tahu dari TikTok. Nah dia otomatis masuk. Setelah masuk, suruh simpan nomor WA kita. Tujuannya menyimpan nomor WA kita supaya dia bisa melihat status kita. Jadi otomatis lihat promosi kita berkelanjutan. Kemudian kita bisa silaturahim lebih jauh. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau pasif prospecting itu bisa satu mitra gitu ya, cerita ada yang dapat 200 kontak, ada yang 100 kontak, sampai nggak bisa mandi gitu karena full jawabin WA yang masuk gitu. Itu banyak sekali seperti itu teman-teman. Nah biasanya itu kalau tadi konten kita menarik, personal branding kita juga bagus, akhirnya terjadi trust, akhirnya jadi kepercayaan, sehingga orang akan yang mengejar-ngejar kita untuk pingin silaturahim dengan kita. Begitu ya. Selamat praktek. Jangan lupa daftar namanya itu ditulis kalau saran saya ya, jangan cuman disimpan di handphone gitu ya. Sekarang udah canggih ya, handphone itu udah bisa macam-macam, ada note dan lain sebagainya. Kalau saya lebih suka mengkelompok-kelompokkan gitu. Jadi misalnya
saya punya daftar nama nih teman baru dari TikTok di bulan Maret 2024. Maka saya kumpulkan semua namanya, misalnya Nur Aini ya, TikTok Maret 24. Nah, terus kalau misalnya Facebook ya Nur Aini FB Maret 2024. Akhirnya kita bisa tahu, oh ini bulan ini bulan ini. Akhirnya kita bisa evaluasi tuh bulan ini mana yang sudah daftar, mana yang belum gitu. Kapan di follow up-nya. Jadi kita tahu ya, teman-teman. Jadi itu untuk database. Bismillah, saya doakan teman-teman punya silaturahimnya dilancarkan, dimudahkan, semakin luas, semakin banyak lagi teman baru, calon mitra baru yang bisa diajak untuk sukses bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.